Assalamualaikum sahabat. Kembali bersama kami dalam podcast Bringin Talk. Berpikir, bergerak, tuntas. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Bersama saya Amir Agofur dan rekan saya Bambang Sutrisno. Mas Bambang, hari ini kita akan bahas masalah digitalisasi dan juga industri penyiaran. Betul. Kebetulan hari ini kita dapat kesempatan bertemu dan berdialog dengan staf khusus Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Begitu ya Bang ya? Komunikasi dan digital. Komunikasi dan digital. Bersama Dr. Arnanto Nur Prabowo. Apa kabar? Baik. Mas Arnanto. Mas kabar? Bambang, Mas Amir. Alhamdulillah Bang bisa berdiskusi dan berdialog dengan Abang yang sekarang dapat amanah mendampingi Bu Menteri Komdigi Mutia Hafid sebagai staf khusus Menteri begitu. Nah paling tidak orang yang sebagai orang yang setiap hari mendampingi Bu Menteri, Abang tahu betul tentang kinerja maupun juga program-program Komdigi begitu. Nah, sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi, saya ingatkan kepada penonton podcast Bringin Talks, jangan lupa subscribe, like, share, and comment karena dukungan Anda kami butuhkan untuk keberlanjutan program podcast Bringin Talks ini begitu. Bang Arnanto, saya mau mulai dengan satu hasil penelitian survei yang diadakan oleh Muda Nasional begitu ya. Beberapa waktu lalu, 3 minggu yang lalu, keluar survei kinerja para menteri yang dilakukan oleh Yang Muda Nasional gitu kan, dan di situ salah satu menteri, 8 menteri yang punya kinerja terbaik itu adalah Bu Mutia Hafid gitu. Nah, kira-kira Abang bisa jelaskan apa yang membuat begitu ya Bu Menteri ini punya persepsi, maksud saya dalam penilaian publik ini punya persepsi yang positif, paling tidak masuk dalam 8 menteri dengan kinerja terbaik. Silakan Bang, penjelasannya Bang. Terima kasih Mas Amir, Mas Bambang diberi kesempatan untuk hadir di podcastnya Bringin Talks, berpikir, bergerak, tuntas. Jadi saya harus menjelaskan juga secara tuntas. Ya, betul Bang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekaligus di hari kemerdekaan RI ini yang ke-80. Tema Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya. Semoga juga Bringin Talk ini Tambah maju Bang. menjadi bagian untuk mendukung program pemerintah. Ya. Terkait dengan tadi pertanyaan Mas Amir terkait dengan kinerja Ibu Menteri. Ya. Sesungguhnya Bu Menteri ini mendukung penuh sesuai dengan tupoksi komunikasi dan digital untuk 5 program prioritas Bapak Presiden. Di mana 5 program prioritas Bapak Presiden ini juga terkait dengan komunikasi dan digitalisasi, mulai dari makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis, penyediaan 3 juta rumah rakyat, kemudian sekolah rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Dari kesemuanya itu, Ibu Menteri dan jajaran Komdigi mendukung penuh dan turun ke lapangan untuk menyiapkan infrastruktur dukungannya.
Misalnya sekolah rakyat tentu juga memerlukan jaringan internet yang cukup baik. Jaringan internet yang cukup baik karena sekolah rakyat ini sama dengan sekolah-sekolah lain juga memiliki sarana prasarana yang sudah digital yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Misalnya ada TV Android, kemudian pengajarnya juga menggunakan laptop dan semua infrastruktur lainnya yang memerlukan jaringan internet yang baik, jaringan internet yang berkualitas tentunya, sampai ke daerah-daerah. Begitu pula dengan Koperasi Merah Putih. Jadi tidak sekedar koperasi, tapi koperasi itu juga nanti dilengkapi dengan infrastruktur yang modern. Apa bentuk dukungan untuk Koperasi Merah Putih dari Komdiji, Bang? Yaitu tadi, tentu jaringan internet kita harus sampai ke daerah-daerah. Karena ada dua hal terkait dengan infrastruktur digital dan informasi ini adalah jejaring internet. Yang pertama untuk wilayah 3T ya. Wilayah 3T ini kalau saya melihat angkanya itu hampir 80.000 Koperasi Merah Putih sudah dibangun dan sebagian besar berada di pedesaan dan kelurahan. Dan yang pedesaan ini kan di daerah-daerah yang 3T, terdepan, tertinggal dan terluar. Terluar. Nah, jaringan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh para operator seluler swasta. Karena kalau kita hitung secara ekonomis, itu tidak ekonomis. Daerah 3T ini. Untuk itu, pemerintah membuat program yang dikelola oleh Komdigi melalui Bakti. Itu ada 1,25% dari pendapatan kotor operator seluler ini dikelola oleh Bakti melalui dana USO. Dan disitulah kami membangun jejaring internet di wilayah 3T itu. Harapannya tentu selain pendidikan, kesehatan, kemudian informasi yang lainnya di wilayah 3T ini bisa dinikmati oleh masyarakat, termasuk khusus kepada Koperasi Merah Putih ini nanti. Karena koperasi ini kan juga sekarang sudah mulai dilakukan digitalisasi. Kira-kira. Jadi dengan kata lain, Komdiji mensupport program-program prioritas pemerintah ya Bang, yang seperti Abang sebutkan tadi, dari mulai MBG, lantas cek kesehatan gratis, sampai kemudian Koperasi Merah Putih, begitu Bang. Nah kalau untuk program Komdiji yang inti sebenarnya apa Bang? Selain tadi dukungan penuh, gitu. Ya tentu semua kementerian punya program inti atau kami biasa sebut itu quick win ya. Quick win. Quick win. Ada beberapa hal. Yang pertama tentu Komdigi menyiapkan jejaring internet yang berkualitas, jejaring internet untuk rakyat yang berkualitas dan murah. Dan ini dilakukan terus-menerus agar seluruh masyarakat juga bisa menikmati arus informasi yang globalisasi ini. Namun demikian, untuk memperluas jejaring internet ini, tentu kami tidak bisa sendiri. Karena ketika kita masuk ke satu wilayah 3T khususnya misalnya, tentu di sana harus disiapkan dulu listriknya. Jadi kita juga tergantung nih ketersediaan power atau energi di wilayah tersebut. Dan ini sudah banyak pola yang dilakukan. Kita meminta atau bekerja sama dengan beberapa pihak. Ada yang menggunakan jejaring listrik PLN, ada juga masyarakat yang swadaya menggunakan solar panel, dan macam-macam. Intinya mereka sekarang sudah butuh jejaring internet itu. Karena anak-anaknya sekolah pun
proses belajar mengajar harus sudah menggunakan internet. Nah, bagi daerah 3T yang sudah ada, yang masih 2G, tentu ditingkatkan menjadi 4G. Diberikan penguatan-penguatan supaya tidak lemot. Ya. Selain itu juga untuk pemerintahan daerah, Pak, kabupaten kota itu juga sekarang seluruh sistem informasinya sudah digital. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Di luar kita bicara program Komdigi dan juga dukungannya kepada program-program prioritas Presiden Prabowo, kita tahu semuanya, Bang Nur, bahwa ketika Bu Menteri menjabat, itu pertama kali menjabat, tantangannya itu cukup besar yang dialami oleh Bu Menteri. Ada beberapa kasus yang saya kira jadi PR Bu Menteri, kayak kasus judi online, kayak kasus beberapa korupsi yang ada, walaupun itu terjadi sebelum Bu Menteri. Bagaimana Bu Menteri mengatasi persoalan-persoalan, katakanlah citra Komdigi yang sebelumnya memang katakanlah terpuruk, begitu. Baik, Mas. Jadi ketika kami masuk juga, bahkan para staf dan karyawan Komdigi itu sendiri, kalau mereka pergi berangkat dari rumah, itu mereka malu mengenakan seragam Komdigi. Karena citranya begitu. Sampai seperti itu, ya? Sampai seperti itu. Namun demikian, Ibu Menteri menguatkan, memberikan penguatan kepada para staf bahwa kita harus berubah. Kita harus berubah, kemudian kita harus move on. Jangan berlarut-larut kepada masalah, tapi ini tantangan ke depan jauh lebih besar lagi, karena kita memasuki era digitalisasi global yang kalau kita tidak bergandengan tangan bekerja sama, Komdigi tentu sebagai instansi pemerintah yang membidangi itu, mau siapa lagi, kira-kira kan seperti itu. Nah, untuk yang beberapa kasus, Bu Menteri memang menyerahkan itu kepada aparat penegak hukum. Dan sudah ada beberapa yang pejabat maupun staf itu diserahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum. Selain itu juga kami juga koordinasi dengan instansi lain seperti PPATK, tentu. Karena kalau Komdigi kan lebih kepada men-take down akun-akun yang terindikasi kira-kira atau berdasarkan laporan masyarakat. Nah, sementara satu persoalan lain adalah bagaimana rekening aliran uang ini tentu ada di PPATK. Nah, bagaimana PPATK bisa menindak atau menutup rekening-rekening yang terindikasi. Dan selanjutnya tentu aktor-aktor yang diduga itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena kami tidak juga bisa bekerja dengan sendiri. Jadi kerjasama inilah saling mendukung. Masyarakat juga luas sudah terbuka sekarang, sudah berani juga melaporkan. Jadi dan kami juga membuka aduan di kantor terkait hal tersebut. Kira-kira itu. Oke, apakah pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Bu Menteri tersebut sudah menumbuhkan ataupun menumbuhkan kepercayaan karyawan dan juga tim dari Komdigi untuk bisa bekerja lebih baik lagi hari ini, Bang? Menurut Abang? Saya rasa hari ini sudah bekerja dengan normal ya, bahkan lebih bersemangat lagi karena banyak target-target dari Bu Menteri yang mulai dikerjakan dan sudah menghasilkan, baik itu dari sisi regulasi maupun pembangunan infrastruktur serta membuat ekosistem digital kita lebih baik, dan Bu Menteri konsen terhadap itu. Satu contoh misalnya di Kementerian Komdigi ini dulu ada satu dirjen yang menangani banyak hal, dan sekarang keditjenan tersebut dipecah menjadi 3 dirjen supaya lebih fokus. Dirjen apa, Bang? Dirjen apa, Bang? Dulu namanya Dirjen Aptika. Oh, Aptika. Nah, sekarang dipecah menjadi ada satu dirjen untuk
Dirjen untuk Perlindungan Ruang Udara, Oke. kemudian Dirjen Ekosistem Digital, dan Dirjen terkait dengan data pemerintahan. Jadi ada yang khusus menangani itu. Berarti di Kementerian Komdigi ini ada penambahan berapa dirjen Bang sekarang? Yang baru? Praktis menjadi penambahan 2 dirjen. 2 dirjen ya? 2 dirjen. Karena yang satu berubah menjadi 3 kan. Oke. Gitu. Sehingga fokus pekerjaannya bisa lebih akselerasi lebih cepat dan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebelum saya serahkan ke Mas Bambang nanti menjadikan pertanyaan, saya tanya satu lagi Bang. Apa sih yang menjadi sebenarnya tantangan Komdigi dalam waktu dekat dan jangka menengah ini Bang? Tantangan Komdigi dalam waktu dekat tentunya tadi saya sudah sampaikan adalah penyiapan atau pemerataan jejaring internet yang berkualitas dan murah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat perlindungan di ruang digital ini terhadap masyarakat. Kemarin Bu Menteri, Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang PP Tunas, itu perlindungan anak di ruang digital. Itu juga menjadi salah satu konsen Ibu Menteri, karena literasi ini menjadi penting ketika arus informasi global ini masuk. Kita harus tidak bisa lagi menghindar, dan literasi itu kepada masyarakat menjadi penting agar bisa memilah mana yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat, mana informasi yang membahayakan, terutama untuk generasi-generasi muda. Itu menjadi penting. Satu lagi Mas Bambang. Yes. Satu lagi Bang, saya mau tanya Bang. Jadi ada satu kritik kepada Kominfo, Komdigi tadi terkait program pemerataan jaringan internet. Banyak orang dengar-dengar, yang saya dengar itu kritik Komdigi ini terlalu mengistimewakan produsen dari negara tertentu, begitu. Katakanlah Cina begitu. Sementara di luar Cina untuk ini Komdigi mengecampingkan, apa betul Bang seperti itu Bang kenyataannya? Infrastruktur jaringan internetnya. Kalau infrastruktur jaringan internet, saya rasa kita kan punya regulasi sendiri ya, dan kita sangat terbuka. Ibu Menteri selalu menyampaikan bahwa Komdigi ini inklusif, tidak eksklusif. Jadi informasi maupun peluang berusaha itu terbuka untuk semua, kira-kira seperti itu. Kalau disampaikan tadi sama Mas Amir negara tertentu, tidak juga Mas. Jejaring internet kita juga yang menggunakan satelit low Earth orbit LEO itu juga ada bukan dari Cina juga, dan itu cukup besar juga, kira-kira seperti itu. Dan kita juga punya beberapa memberikan kesempatan, apalagi dengan Indonesia masuk ke dalam bridge. Tentunya selain Cina juga ada Rusia, ada Brasil, ada negara-negara lain Afrika Selatan yang juga terbuka dan mulai komunikasi secara intens ke negara kita. Oke, Bang Nur, terima kasih klarifikasinya. Silakan Mas Bambang, bisa dipertajam lagi. Terima kasih. Nah, ini kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa, yang kemarin juga kita tahu sebetulnya Dr. Arnanto ini memang keahliannya kan climate change sebetulnya ya. Tetapi ngomong soal digital ini juga hebat sekali. Tapi saya mulai dengan hal yang sederhana nih Mas Arnanto, terkait dengan kasus di Bantul itu loh. Nah, itu kan ada orang yang menghack situs judi online yang punya bandar, malah ditangkap oleh polisi gitu ya. Itu tanya pandangannya Mas Arnanto seperti apa ini? Kalau kami yang mendapat informasi itu, justru yang bersangkutan itu pemainnya Mas, pemain judi online-nya. Mereka pemain, tapi bukan bandar juga, kan? Ya juga bandar juga.
gitu loh. Jadi ini disinformasi saja karena kami yang dapat informasi dari aparat penegak hukum, mereka ini pemain juga sekaligus bandarnya. Jadi, sekaligus bandarnya. Jadi tidak seperti yang diberitakan di media-media itu. Kalau kami selalu cross check dan menanyakan langsung kepada aparat penegak hukum, sekaligus jangan lupa kita juga harus cross check ke media-media mainstream, Mas. Yeah. Jangan, inilah yang makanya perlu literasi kepada masyarakat. Selain media online yang tidak terkontrol, kurang terkontrol, itu perlu literasi. Bagaimana kita cek and recheck kembali kepada satu berita, kita tanyakan ke sumbernya langsung, kemudian kita lihat media mainstream yang memberitakan, sehingga kita dapat yang valid berita itu. Nah ini kan salah satu contoh ya, bahwa hoax itu masih menjadi ancaman kita ya, yang bisa menyebabkan keresahan dan sebagainya. Nah apa yang telah dilakukan nih teman-teman di Komdigi untuk memberantas hoax ini agar tidak berkembang menjadi sebuah yang merugikan? Yang pertama, kami membuka aduan hoax itu. Jadi ke masyarakat ada yang dirugikan, itu kami membuka aduan. Banyak aduan dari masyarakat, aduan juga dari pemerintah dan instansi-instansi untuk men-take down berita-berita yang kurang baik. Misalnya, yang besar juga merugikan negara dan masyarakat ini adalah berita terkait dengan statement atau pernyataan salah satu dokter terkenal di Indonesia yang mempromosikan obat-obatan. Nah itu dari kami bekerja sama dengan BP POM. Kemudian BP POM memberikan data-data bahwa ini berita tidak baik, merugikan masyarakat luar biasa. Karena selain obat-obat herbal, obat-obat tertentu, bahkan kosmetik, itu yang omsetnya luar biasa. Itu juga melakukan promosi yang luar biasa di medsos yang tidak benar dan bahkan menggunakan figur-figur terkenal kita. Nah ini kan mereka banyak juga yang menggunakan AI ya, perangkat AI. Sebetulnya si narasumber ini tidak mengatakan demikian, tapi kan dimodifikasi sedemikian rupa ya. Nah untuk itulah terkait dengan AI ya. Pertama tadi kalau ini kita melakukan literasi kepada masyarakat agar memahami mana yang hoax, mana yang tidak. Nah terkait dengan teknologi AI ini kecerdasannya sekarang ini sudah 1000 kali lipat dari manusia. Sebentar lagi udah mau 10.000 kira-kira itu. Dan untuk itu pemerintah dalam hal ini Komdigi itu sedang menyusun roadmap terkait dengan AI. Bahkan kita pun sekarang sudah membuat AI Talent Factory. Jadi kita ingin Indonesia ini ke depan menjadi pusat dari inovasi dan kreativitas AI Center itu sendiri, terutama di Asia Tenggara. Namun demikian, tentunya kita ingin AI ini mendukung kemajuan teknologi kita. Karena hanya dengan menguasai dan memberikan ruang kreativitas, inilah kita bisa melakukan lompatan teknologi, terutama AI ini ya, teknologi. Jika tidak ini diberikan pemahaman yang baik, roadmap yang baik, literasi yang baik, jika digunakan tidak baik pun ini akan luar biasa juga, seperti tadi disampaikan Mas Bambang. Merusak ya? Merusaknya juga luar biasa. Nah ini yang mungkin kita garis bawahi bahwa Komdigi baru membuat roadmap, padahal AI ini sudah digunakan untuk membentuk hoax di masyarakat gitu. Nah untuk menanggulangi hoax ini tadi kan ada jalur pengaduan. Nah tetapi jalur pengaduan kan menunggu istilahnya, sifatnya pasif kan. Ada nggak upaya yang lebih aktif untuk mencegah hoax ini timbul? Kita meminta kepada
akun-akun ataupun ini yang dari luar, mulai dari Meta, kemudian TikTok dan lain, Bu Menteri sudah memanggil mereka untuk comply dengan regulasi kita. Karena jika tidak, tentunya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa nih. Tidak bisa men-take down juga, karena kita harus persetujuan mereka kan. Nah, Hokok itu beberapa sudah mau dan kita kurangi, karena regulasi kita itu melarang itu. Dan sementara mereka menggunakan regulasi global kan. Iya. Untuk itu kita terus-menerus Ibu secara persuasif bernegosiasi dan meminta kepada mereka untuk comply lah dengan regulasi kita. Karena di beberapa negara mereka juga mau melakukan itu. Nggak, saya sedikit agak terganggu nih kalau Iya. Bu Menteri kemudian bernegosiasi. Mestinya kan ini kan wilayah sovereignty kita, kedaulatan kita. Bernegosiasi dalam arti bukan bernegosiasi, bukan take and give ya, bukan seperti itu. Iya. Tapi memberikan pemahaman agar Anda comply dengan regulasi kita. Memanggil mereka dan Iya. sudah itu berkali-kali. Karena lama-lama mereka juga sadar dan mereka juga mau. Misalnya terkait dengan PP Tunas, negara mana sih yang tidak mau anak-anaknya dilindungi? Negara mana sih yang tidak mau generasi yang akan datang itu dilindungi? Dan mereka mau. Kita melakukan benchmark dengan Australia. Australia itu anak di bawah umur 16 tahun, 18 tahun itu tidak boleh bermain medsos. Nah, kalau kita ini diterapkan di Indonesia, lebih 80 juta anak itu harus terlindungi. Dan kita menjadi salah satu yang pertama di Asia Tenggara. Dan ini diikuti oleh negara-negara lain termasuk Jepang. Iya, tetapi PP Tunas ini apa sudah berjalan? Katanya masih menunggu beberapa perangkat peraturan lain yang dikeluarkan Menteri yang sampai saat ini belum dikeluarkan ya, apa namanya, peraturan pemerintahnya, kemudian ada Peraturan Menteri. Ya, kalau peraturan Menteri kan kita juga perlu waktu sedikit lah ya, karena ini kan kerja lintas kementerian, tidak bisa Kementerian Komdigi mengeluarkan sendiri. Tetapi action Bu Menteri itu melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan Kementerian PPA, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, itu terus dilakukan. Hampir banyak organisasi massa, organisasi keagamaan itu juga terlibat, karena kita tidak bisa berjalan sendiri pemerintah tanpa keterlibatan teman-teman yang lainnya untuk mensosialisasikan ini, dan semua menyambut dengan baik. Dan bahkan sekarang dunia hiburan pun sudah ada yang swadaya membuat film terkait dengan perlindungan anak ini. Seperti film yang nanti terkait dengan AI, dengan cyberbullying dan lain-lain, itu sudah mereka merasa ini penting gitu loh. Ya, kita kembali ke skema pemerataan apa itu namanya, telekomunikasi internet kita nih, Iya. Pak Arnanto. Kita punya 12.000 desa yang masih belum teraliri internet. Ya. Ini kan dulu akan ditanggulangi dengan program Bakti ya. Itu kan kemudian ada kasus di sana, kemudian bagaimana sekarang progresnya itu, Mas Arnanto? Program Bakti tetap jalan. Ya. Tentu kita menyesuaikan dengan anggarannya APBN yang ada. Dan sekarang pemerintah daerah juga tidak perlu lagi melakukan usulan secara manual, karena sudah ada akun pasti. Mereka tinggal bisa mensubmit proposnya secara online begitu, kemudian nanti diverifikasi dan dilakukan pemetaan. Nah, terutama untuk daerah-daerah tadi Pak, Ya. itu
kita selain membangun baru juga melakukan relokasi. Karena begini, dulu mungkin di daerah tersebut 3T Ya. dibangun oleh Bakti. Ya. Tapi sekarang daerah tersebut sudah berkembang, Ya. sudah padat penduduknya, sudah baik. Nah, tentu kita tawarkan kepada operator seluler untuk masuk menggantikan. Nah, yang Bakti ini dipindahkan atau bergeser ke tempat lainnya. Sehingga ini memperluas jejaring kita untuk melakukan pemerataan jaringan internet. Selain itu, jaringan internet yang sudah ada pun itu juga ditingkatkan penguatannya, Pak. Dari 2G menjadi 4G, kira-kira seperti itu, supaya kualitas internet kita di daerah juga paling tidak samalah dengan di perkotaan. Sudah berapa itu Pak? Sekarang kalau ada angkanya, ada enggak angkanya berapa yang kita sudah capai sekarang ini? Angkanya sih kalau data hampir di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia sudah tersentuh, Pak, untuk di daerah-daerah itu. Iya, kita bicara tentang 12.000 desa yang tadi belum teraliri internet. Betul. Dari 12.000 itu sudah berapa yang sudah tercapai, berapa yang masih belum? Angka pastinya nanti kita sampaikan ya, Ya. Mas Babang ya. Saya nggak berani sebut kalau tidak ada angka pasti, tapi yang jelas 12.000 itu sudah masuk. Iya. Hanya mungkin ada yang belum kuat sinyalnya, Iya. atau mati sinyalnya. Ada yang sudah disentuh untuk penguatan sinyalnya, internetnya, jejaring internetnya. Nah, yang ya. Terutama untuk yang pulau-pulau kecil ini, Pak. Karena kami tidak mau masuk karena ketersediaan energinya, listriknya belum ada. Kan kita harus mengikuti itu, tidak bisa mendahului. Tapi kalau pakai solar cell itu masih bisa ya? Masih bisa kan, itu tidak terlalu besar ya untuk kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk BTS itu ya. Betul. Tetapi kalau tidak ada powernya, pemakainya juga nggak bisa pakai juga. Betul. Itu juga masalah gitu, Mas Arnanto ya. Ya, saya Bahkan kira. untuk di beberapa daerah ya, di Jawa Barat, di Bali, itu banyak desa-desa yang sudah secara swakelola, itu koperasi desanya melakukan swadaya untuk usaha internet ini. Dan malah menghasilkan itu, malah baik di banyak percontohan. Seperti di Sukabumi di Sukabumi itu desa lengkap dengan salah satu NGO itu membuat listrik dari solar panel, Pak. Iya. Dan Pak Wamen kita malah meninjau ke sana, itu menjadi salah satu percontohan yang baik, saya rasa. Silakan, Mas Amir. Mas Ananto, kalau kita ingat program Bakti itu kan terjadi beberapa penyalahgunaan ya sebelumnya begitu kan. Nah, bagaimana pembenahan yang dilakukan Bu Menteri terhadap agar kemudian di program Bakti ini di masa kepemimpinannya tidak terjadi lagi penyalahgunaan? Sebetulnya kan ini proyek besar soalnya kan. Proyek ini kan persoalannya di masalah tender, masalah oknum dari pegawai. Kalau Bu Menteri sih lakukan sesuai dengan SOP, dengan aturan yang ada, dan keterbukaan. Karena kalau dengan keterbukaan, tentu kontrol kan tidak hanya dari Komdigi, masyarakat pun bisa mengontrol, kira-kira kan seperti itu. Tidak tertutup lah. Dan kami semua staf-staf, terutama yang baru-baru, itu diingatkan oleh Bu Menteri. Jangan sekali-kali kalian bermain dengan proyek-proyek di kementerian ya. Karena dari beberapa pengalaman itu, dari situlah mulai sumber ada masalah. Jadi konflik interest di internal dari oknum-oknum pegawai itulah yang memulai ada masalah. Kalau pembangunannya sendiri, saya rasa sih selama itu dijalankan sesuai dengan SOP dan kontrol yang baik, berjalan kok. Kan yang muncul ini kan kita menyampaikan beberapa kasus yang dilakukan oleh oknum. Tapi yang baik itu kan jauh lebih besar.
kenapa kita tidak mengikuti yang baik saja yang lebih besar itu, kan gitu. Jadi program bakti ini tetap berjalan ya, walaupun beberapa waktu yang lalu ada persoalan penyalahgunaan gitu. Tetap berjalan karena daerah 3T ini siapa yang mau menangani lagi? Kalau bukan dari bakti, dari pemerintah. Karena itu tadi kami mendukung program pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi pemerintahan. Kalau tidak ada jaringan internet, pemerintah tidak membangun, sementara operator seluler hanya mau membangun ketika dia punya nilai ekonomi, dia mendapatkan keuntungan. Tidak ada pilihan lain. Nah, disitulah dikawal. Tentu prosesnya harus transparan, sehingga tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Karena yang kemarin itu kan non teknis, Mas. Iya, Kalau dari teknis kan nggak ada masalah di lapangan. Berjalannya itu pakai lelang baru atau program yang kemarin bermasalah dilanjutkan atau bagaimana, Mas? Kalau yang masih bermasalah hukum kan tentu kami tidak boleh mengotak-atik, karena masih dalam proses pemeriksaan. Nah, yang baru bukan berarti berhenti kan, tetap harus berjalan kan, gitu. Karena di sana ada pemeliharaan, ada peningkatan kualitas kan begitu, ada pembangunan baru di titik-titik yang remote area kan, itu kan tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita tinggalkan, tetap harus dilakukan pembangunan. Dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ada efisiensi juga soal di program bakti ini? Kita optimalkan yang ada, kita optimalkan yang ada. Berapapun anggaran yang ada kita optimalkan. Yang jelas program ini tidak boleh berhenti karena sudah banyak pemerintah daerah, bupati, wali kota juga datang ke Komdigi untuk meminta agar daerahnya yang blank spot area itu dibangunkan BTS untuk mereka mendapatkan suplai jaringan internet. Dan kami juga sampaikan, tolong Bupati, Pak Wali Kota, jaring listriknya, lahannya disiapkan, perizinannya dilengkapi, termasuk daerah 3T, kalau dia punya potensi ekonomi yang besar, misalnya pariwisata, kemudian pertambangan, perkebunan, itu diusulkan melalui aplikasi e-sinyal, itu kami bisa meminta kepada operator seluler untuk masuk ke daerah tersebut. Nah, itu barangkali Mas Arnanto bisa dijelaskan gimana prosedurnya ataupun jalurnya buat kepala-kepala daerah yang barangkali ini kan banyak juga kepala daerah yang dari Golkar agar program-program penyamaratakan jaringan internet itu bisa masuk ke daerah mereka. Ya, itu tadi Mas Amir, kalau di daerah yang 3T itu kita punya aplikasi Pasti. Oke. Semua kepala dinas Kominfo, kalau di daerah itu masih namanya Kominfo. Itu bisa mengusulkan daerah 3T ya, melalui aplikasi Pasti. Pasti. Akunnya kalau mereka belum bisa buat, mereka bisa konsultasi ke Komdigi atau ke balai-balai Komdigi di daerah, UPT-nya untuk dibuatkan akunnya, akun Pasti. Untuk daerah-daerah perkotaan, tapi masih ada beberapa daerah yang blank spot, atau daerah-daerah yang tadi memiliki potensi ekonomi, tapi masih kurang sinyalnya, itu mereka bisa mengajukan melalui aplikasi e-sinyal. Nah, itu kalau yang 3T tadi nanti disalurkan melalui Bakti untuk dibangunkan. Kalau yang e-sinyal ini nanti infrastruktur digital kedeputiannya itu akan memberikan informasi itu kepada operator-operator seluler untuk mereka juga bisa membangun, sehingga rasanya kalau itu dilakukan, percepatan pemerataan jejaring internet yang berkualitas ini bisa lebih cepat tercapai. Nah, bicara soal AI, menurut Mas Arnanto, seberapa jauh ketertinggalan Indonesia
terhadap pemanfaatan AI dibanding negara lainnya, minimal di wilayah ASEAN? Kalau kita ini kan punya talent-talent yang luar biasa ya. Misalnya penggunaan Bu Menteri ini kan juga mencanangkan 1.000 startup ya, untuk ekosistem digital, dan juga membuat program AI Talent Factory. Ini juga bagian daripada meningkatkan sumber daya manusia di sektor. Dan di beberapa olimpiade internasional, penggunaan AI, baik itu untuk robotik, baik itu untuk drone dan sebagainya, itu talent-talent dari Indonesia banyak yang juara loh. Dan kita menang, termasuk startup dan lain-lain itu. Nah, ini artinya apa? Sesungguhnya talent anak-anak muda kita ini tidak kalah dengan negara-negara lain. Bahkan termasuk industri game. Industri game itu industri yang menghasilkan pendapatan luar biasa. Dan kita anak-anak muda kita, talent-talent kita itu juga cukup luar banyak, biasa, cukup banyak. Tinggal bagaimana kita bekerja sama dengan Android, dengan merek lain supaya bisa juga masuk di dalamnya, kan kira-kira gitu. Dan di Kementerian Komdigi, di Keditjenan Ekosistem Digital itu ada khusus yang menangani itu, tentang game, tentang startup. Itu bahkan ada program inkubasi startup di mana ada 3 level. Level pertama, level kedua, sampai level ketiga. Itu nanti ketika itu baik dan bagus, dilakukan business matching sesuai dengan kesesuaian startupnya. Dan itu sekarang masih berlangsung dan terus ditingkatkan. Itu ada stimulasi dana dari pemerintah untuk startup ini? Ada, ini kan biaya APBN, Mas. Dan itu di Keditjenan Ekosistem Digital. Jadi ada dirjen khusus yang menangani itu startup, kemudian game dan lain-lain, talent. Dan itu kita punya kantor yang kita sebut markas. Mereka bisa berkantor di situ gratis, sebagai host, juga bisa diskusi dengan sesamanya sehingga bisa nyaman dan melakukan pertemuan-pertemuan di situ juga. Kami siapkan fasilitasnya semua. Ada direktorat yang khusus menangani AI nggak sih sekarang, Pak Nur? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Okay. Mas Amir, jadi di Keditjenan Ekosistem Digital itu ada salah satu direktur yang menangani AI. Dan direktur ini juga aktif bekerja sama untuk membuat itu tadi roadmap terkait dengan AI. Nggak lama lagi itu selesai. Iya. Nah, beberapa waktu lalu Pak Nur, Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar, kalau tidak salah ya, itu akan mencantumkan kurikulum AI di tingkat pendidikan menengah kalau tidak salah. Nah, bagaimana keterlibatan Komdigi terkait rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut? Ya, ini kan bagian dari akselerasi global terkait dengan talent-talent kita di sektor digital ya. Jadi kalau kita melihat itu, Kementerian Pendidikan itu sudah mendistribusikan perangkat digital luar biasa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Laptop untuk para guru, kemudian TV digital, Android juga. Tentu tujuannya kan agar informasi proses belajar mengajar ini menjadi lebih baik. Jejaring internet penting. Nah, yang menjadi soal adalah terutama untuk dasar menengah ini, itu pengajarnya, Pak, pengajar coding. Coding sederhana saja dulu. Coding sederhana saja dulu. Oke. Nah, terkait dengan coding, tentu
ikutannya adalah ada nggak guru bahasa Inggrisnya untuk bahasanya, kan kira-kira itu saja yang dasar dulu. Kita tidak perlu jauh, mungkin di sekitar kita saja, mungkin di Depok atau di mana, coba dicek ada tidak itu, sehingga sejak dini itu anak-anak ini kita sudah bisa merencanakan sesuatu yang sederhana. Kehidupan kesehariannya, kan kira-kira begitu. Jadwal belajarnya atau jadwal liburannya, kira-kira itu penting. Karena nanti ke depannya kalau itu sudah punya dasar yang baik, pasti akan muncul sesuai dengan talentnya masing-masing. Ya, maksud saya apa peran dari Komdigi untuk katakanlah tadi mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam rangka mengimplementasikan AI menjadi sebuah kurikulum. Di Kementerian Komdigi di BPSDM ya, di BPSDM itu kami sudah punya modul-modul terkait dengan AI dari berbagai ada yang dari Microsoft, Google, dari Yandex, dari China, itu banyak sekali. Bukan hanya untuk dunia pendidikan ya, modul-modul itu, tapi juga untuk masyarakat luas. Masyarakat luas, kemudian untuk vokasi juga penting. Untuk vokasi, itu Digital Talent Scholarship dilakukan untuk vokasi-vokasi. Bahkan untuk para pemimpin daerah, Pak. Itu juga kita lakukan literasi digital khusus, karena jangan sampai nanti para staf kemudian level menengahnya ini sudah mencukupi, tetapi kebijakan dari para pemimpinnya karena tidak terliterasi secara digitalnya, kurang memahami, ini menjadi tidak optimal. Nah, ini yang kami lakukan, dan itu gratis, Pak. Modul-modul itu, dan itu kita cantumkan di beberapa website pemerintah daerah sehingga mereka bisa belajar secara manual dan mendapat sertifikat juga secara e-sertifikat. Nah, untuk literasi digital terkait AI apa yang sudah dilakukan untuk dari Kominfo pada masyarakat real langsung? Di beberapa perguruan tinggi kita sudah membangun AI Center. Sudah membangun AI Center. Tentu AI Center ini diawali dengan literasinya dulu kan, pendidikan sumber daya manusianya dulu, kemudian di Jogja kami melakukan itu, kemudian di beberapa kampus di ITB tentu bekerja sama dengan pihak swasta ya, untuk mulai melakukan itu. Dan saya rasa dalam roadmap itu nanti sistem pendidikan kita AI ini saya rasa masuk di dalamnya. Itu tidak lama lagi akan selesai. Oke, sejauh mana Pak Nur pemanfaatan AI untuk pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh Komdigi? Sosialisasi. Kalau kita lihat sosialisasi kan, kalau formal-formal kan sudah jenuh nih. Sekarang kan sudah mulai banyak sosialisasi oleh pemerintah, level menteri, kepala daerah, itu sudah menggunakan animasi yang menggunakan AI untuk sosialisasi terkait dengan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, macam itu. Konten-konten sosialisasi. Konten sosialisasinya sudah menggunakan AI. Selain itu juga saya rasa di aparat penegak hukum juga tidak kalah menggunakan AI untuk melakukan data dan lain-lain. Mas Bambang? Ya, sebelum kita lanjut, Mas Amir, kita ingatkan kepada pemirsa untuk selalu bergabung dengan channel ini. Kita jangan lupa subscribe, share, dan berikan komen dari diskusi kita dengan Pak Arnanto Nur Prabowo, staf khusus Menteri Komdigi RI. Pak Arnanto, kita bicara tentang masa depan digital ini menjadi menarik ya, karena ada PMIO yang mengatakan dengan digitalisasi ini masa depan hadir saat sekarang, begitu ya. Nah,
bagaimana Bapak melihat talent dari Indonesia? Tadi Bapak sudah memberikan sedikit ya, tapi saya ingin memperdalam ya, bagaimana Bapak melihat talent yang kita miliki untuk bersaing di tingkat global dalam kemampuan digital ini, dan apa yang telah dilakukan oleh Komdigi terkait meningkatkan talenta-talenta muda kita ini. Baik, makasih Mas Bambang. Jadi kalau kita bicara Komdigi ini ya, terkait dengan talent, itu sebetulnya tidak ansih kepada persoalan pemerataan internet dan lain-lain. Karena di bawah Komdigi juga itu pos dan kurir itu juga di bawah Komdigi, Mas. Pos dan kurir. Bahkan beberapa waktu lalu Ibu Menteri sudah saya cek ya di ini, beliau juga sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan, saya lihat di sini bahwa di Permen Komdigi tahun 2025 tentang kewajiban pemanfaatan teknologi logistik hijau juga ada di sini, masuk juga. Jadi Permen Komdigi nomor 8 tahun 2025 ini terkait dengan logistik dan kurir. Dan di dalamnya itu ini kita bicara talent tadi ya Pak ya? Bicara talent. Pekerja kurir ini besar loh Pak. Dan sebagian besar anak muda loh Pak. Betul. Kadang kita lupa, saya selalu dibicara game dan lain-lain. Padahal pos dan kurir ini besar dan menyerap tenaga kerja luar biasa. Dan ini sudah ada permennya. Bu Menteri melakukan itu. Dan salah satunya permen tersebut adalah mewajibkan kepada para perusahaan dan pekerja itu menggunakan energi hijau. Kalau kita pergi ke Beijing, motor-motor kurir pengantar itu sudah tidak ada lagi yang berbahan bakar fosil. Semuanya sudah menggunakan energi listrik, kan kira-kira seperti itu. Termasuk pergudangannya, itu juga solar cell ya. Ya, itu semua menggunakan energi baru terbarukan. Kita sebetulnya bisa memulai itu karena regulasinya sudah ada dan itu sudah diwajibkan. Dan jangan salah, kita ini sudah bisa memproduksi motor listrik sendiri. Gesit. Dan berbagai merek lainnya. Beberapa merek. Termasuk alat transportasi angkutan lainnya. Seperti bus, listrik, dan lain-lain. Kita di Surabaya sudah mampu melakukan itu. Ini bagian dari Komdigi sebetulnya. Dan itu diwajibkan dalam permen tersebut untuk digunakan. Sekarang tinggal secara perlahan mungkin itu perlu sosialisasi agar kita juga kepada perusahaan-perusahaan kurir dan logistik mulai melakukan transisi atau transformasi menjadi menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, ini kita perdalam ini karena Komdigi itu kan bidangnya telekomunikasi, ya kan? Nah, kita terkait dengan yang hijau-hijau ini, apakah Komdigi sendiri sudah ada rencana transisi BTS itu menjadi BTS hijau? Kalau yang di daerah-daerah tertinggal yang belum tersentuh oleh listrik, tentu tidak ada alternatif lain selain menggunakan energi solar panel, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang energi hijau tentu ini kan pemerintah secara umum, ini kan akan melakukan transformasi itu kan begitu. Mulai dari menggunakan B20, B40, ini kan secara perlahan. Tidak hanya solar panel, tapi juga menggunakan bahan bakar nabati, itu yang renewable juga terus diupayakan dilakukan. Bahkan sekarang pun PLTA yang selain yang sudah existing di Kalimantan
Timur atau Kalimantan Utara juga sedang dibangun besar PLTA itu. Iya, maksudnya apakah di Komdigi sendiri sudah ada roadmap untuk membangun mendorong agar BTS ini lebih kecil emisinya kan, begitu maksudnya Pak? Lebih kecil emisinya sehingga tidak menggunakan energi fosil lagi, gitu. Apa ada rencana ke sana ini? Kita tentu ini paralel dan sejalan dengan kebijakan pemerintah ya. Ya, betul. Ketika nanti mulai beralih ke energi hijau, tentu automatically BTS itu akan menggunakan energi hijau. Tapi kan sekarang tidak ada alternatif lain, Pak, di daerah itu. Ya. Ketika itu listrik ada, ya yang paling cepat itu dulu gitu loh. Karena kalau menggunakan energi hijau lagi, tentu mungkin akan membutuhkan waktu lagi yang cukup lama. Nah ini kalau pemerintah program transisi dari PLT diesel ini lebih cepat, pasti sektor lainnya akan terdampak lebih cepat lagi. Tapi kalau yang mandiri menggunakan solar panel itu beberapa sudah ada ya, sudah dilakukan. Dan ini saya kira arahnya ke sana ya. Ya, dan itu kita sarankan kepada daerah, Pak. Karena kita kan tidak menyiapkan energinya. Betul. Yang menyiapkan energi kan dari sektor lain, dari pemerintah daerah. Makanya ketika Bupati Wali Kota hadir, kami ingin yang blank spot ini, Bapak ada energinya nggak? Kan kira-kira gitu. Kami sarankan jika belum ada, gunakan solar panel atau gunakan energi yang lainnya. Apalagi kalau di daerah remote yang susah narik kabel ya, Pak ya? Ya, betul, kira-kira betul. Seperti itu. Kalau nggak bisa narik kabel PLN kan, itu jauh itu. Mas Bambang, saya kira menarik ya pembahasan ataupun dialog dengan Bang Arnanto Nur Prabowo sebagai staf khusus Menteri Komdigi. Cuma kita dibatasi waktu nih, Bang. Tapi sebelum saya akhiri, saya berikan Bang Nur untuk bisa memberikan closing statement terhadap apa yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi untuk program digitalisasi dan komunikasi. Silakan, Bang. Saya ada satu nih tadi tertinggal terkait infrastruktur digital. Soalnya kan tadi pertanyaannya seputar AI dan infrastruktur internet kan. Sekalian sosialisasi nih. Indonesia ini memilih call center darurat 112, bukan 911. Seperti kalau kita nonton film-film Hollywood itu, 911. tapi 112 dengan alasan memang di HP kita itu sudah nyangkut kan 112 kan gitu. Nah, kami meminta kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi untuk mengaktifkan call center darurat 112. Karena masyarakat ini kan sulit menghafal. Mas Bambang misalnya ada kecelakaan di rumah sakit berapa nomornya? Ada kejadian kejahatan berapa nomor polisi call centernya? Ada kebakaran berapa nomor kebakaran? Damkarnya kan begitu. Nah, banjir melalui Komdigi itu sudah ditetapkan, diwajibkan, pilihan kita adalah 112. Diintegrasikan semua nomor berarti? Semua nomor itu. Dan kami menghimbau kira-kira seluruh kepala daerah, kabupaten kota untuk mengaktifkan 112 karena ini penting bagi masyarakat. Menjadi penting. Belum banyak pemerintah daerah ya. Sudah banyak, tapi masih mungkin perlu dioptimalkan lagi supaya lebih banyak. Karena apalagi wisatawan asing, Pak. Bingung kalau mereka terjadi apa-apa, mau telepon apa, kan kira-kira gitu. Kita aja yang di Indonesia bingung kan gitu. Tapi kalau begitu mereka masuk, tertulis di bandara, emergency call, 112 begitu, mudah diingat, kira-kira itu. Ini semua nomor? Semua kabupaten kota. Maksudnya semua nomor seluler maksudnya? Iya, semua. Bukan boleh semua nomor telepon seluler itu kalau mau pergi 112. Oh iya, itu kan call center emergency darurat kan, itu jadi perlu itu. Oke, terima kasih Pak Nur
atas kehadirannya. Pemirsa podcast Bring in Talk, demikian perbincangan kami dengan staf khusus Menteri Komdiji Pak Arnanto Nur Prabowo. Saya kira cukup banyak hal yang kita bahas pada hari ini, termasuk juga tadi soal integrasi emergency call. Jadi bukan lagi 911 tapi 112. Tolong dicatat ya. Demikian, sampai jumpa pada episode Bring in Talk selanjutnya. Terima kasih.